Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Sobi dimanapun Anda berada. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Tentunya sehat guys. Nah, di episode kali ini, di video kali ini saya akan menyampaikan sebuah informasi terbaru, yakni tentang kebijakan terhadap penyalahgunaan informasi pembeli bersama Shopee. Lantas informasinya seperti apa nih Kang? Nah, silahkan saja untuk teman-teman ya, hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada, mencermati dan mengamatinya secara betul-betul ya. Mulai dari awal sampai berakhirnya video ini tanpa skip. Supaya apa? Tentunya supaya tidak gagal paham. Baik, nampak di sini terkait dengan sebuah kebijakan terhadap penyalahgunaan informasi pembeli. Nah, untuk teman-teman sudah siapkah mendapatkan materi pada kesempatan yang berbahagia ini? Baik, tentunya sudah siap ya, dan mari kita pelajari secara bersama-sama. Apa yang dianggap sebagai penyalahgunaan informasi pembeli? Kira-kira apa ya yang dianggap ya? Nah, saat memenuhi pesanan, nah di sini berlaku bagi penjual ya. Penjual mungkin memiliki akses ke informasi pembeli seperti nama, alamat ya, informasi kontak dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan informasi ini dibagikan kepada penjual untuk memfasilitasi ya pemenuhan pesanan sesuai dengan kebijakan privasi Shopee. Biasanya muncul ya terkait dengan pesanan yang masuk di dalam alamat pengiriman, mulai dari nama, alamat, informasi kontak dan lain sebagainya. Nah, di sini penjual berkewajiban untuk mengelola semua informasi pribadi pembeli sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data dan ketentuan kebijakan privasi Shopee, serta bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan semua penjual terhadap undang-undang tersebut ya. Peraturan dan kebijakan ini, di mana kewajiban ini mencangkup kebutuhan untuk menjaga terkait dengan kerahasiaan sebuah informasi yang sifatnya pribadi pembeli setiap saat nih guys. Nah, hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, sampai di sini bisa dipahami dan bisa diikuti. Baik, kita lanjut ya untuk materi berikutnya, bahwa penjual dianggap menyalahgunakan informasi pembeli mulai dari nama, alamat ataupun informasi kontak dan lain sebagainya jika yang pertama dibagikan ke media sosial ya ataupun platform internet lainnya yang tidak disetujui oleh Shopee. Ini dia ya penyalahgunaan yang pertama. Jadi silahkan teman-teman cermati dan dicatat ya step by stepnya, termasuk dengan penyalahgunaan yang masuk dalam kategori tersebut. Yang kedua, dibagikan ataupun dijual ke layanan pihak ketiga yang tidak disetujui oleh Shopee. Kemudian yang ketiga adalah digunakan untuk mengirimkan materi pemesanan kepada pembeli di luar aplikasi Shopee ya, tanpa persetujuan pembeli, seperti melalui SMS, WhatsApp, email, dan media elektronik lainnya. Itu yang ketiga. Kemudian untuk yang keempat adalah digunakan untuk mengganggu dan atau melecehkan pembeli di luar Shopee nih guys. Dan itu pun juga tidak diperkenankan.
Sedangkan yang terakhir adalah melakukan tindakan lain yang melanggar perlindungan data pribadi berdasarkan hukum yang telah berlaku, termasuk menyebarkan data pribadi di platform Shopee ya, seperti di fitur chat penjual, penilaian produk ataupun toko dan lain sebagainya. Jadi ini juga termasuk dalam kategori menyalahgunakan informasi pembeli ya. Jadi perlu teman-teman catat terkait dengan informasi-informasi yang tertera pada layar kaca teman-teman. Nah, kita lanjutkan ya. Hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada. Lantas apa yang akan terjadi jika menyalahgunakan sebuah informasi pembeli tersebut? Nah, di sini nampak sebuah jawabannya adalah Shopee tidak membenarkan penggunaan informasi pembeli dengan cara-cara yang melanggar undang-undang perlindungan data yang berlaku dan kebijakan privasi Shopee. Nah, jika itu terjadi, maka pelanggaran terhadap informasi pembeli di mana Shopee akan mengambil tindakan hukum yang diperlukan untuk melindungi ya hak-hak konsumen ataupun melindungi hak-hak pembeli tersebut ya. Selain itu, Shopee juga berhak mengambil tindakan lain sesuai dengan syarat layanan Shopee nih guys. Penjual yang diketahui menyalahgunakan informasi pembeli dapat dikenakan poin penalti ataupun pembatasan atau pemblokiran akun tergantung pada beratnya sebuah pelanggaran. Dan juga teman-teman bisa sebagai penjual yang bijak ya, mempelajari lebih detail mengenai sistem dan ketentuan poin penalti supaya apa? Supaya kita ya sebagai penjual misalkan terhindar dari pelanggaran-pelanggaran tersebut, apalagi menyalahgunakan informasi pembeli yang sifatnya pribadi ya, mulai dari nama, alamat, informasi kontak serta informasi-informasi lainnya. Dan kemudian nampak di sini adalah sebuah catatan yang perlu teman-teman perhatikan adalah penjual diwajibkan untuk memastikan keamanan data pembeli selama proses pemenuhan pesanan. Untuk apa? Untuk mencegah kebocoran informasi pembeli yang tanpa izin ya. Jadi hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, setelah kita pelajari bersama mengenai beberapa penyalahgunaan informasi pembeli ya, serta poin penalti yang didapatkan ketika teman-teman memang menyalahgunakan terkait dengan informasi pembeli mulai dari nama, alamat, informasi kontak serta informasi yang lainnya. Jadi setelah mempelajari ini teman-teman ya, diharapkan untuk merahasiakan ya data-data tersebut ya demi keamanan informasi pembeli nih guys. Jadi seperti itu ya. Hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, mengenai pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini sebuah kebijakan terhadap penyalahgunaan informasi pembeli. Dan juga bisa teman-teman sebagai penjual ya ataupun sebagai pembeli pengguna Shopee juga bisa mempelajari terkait dengan syarat layanan Shopee serta sistem dan ketentuan poin penalti ya, untuk meminimalisir terkait dengan pelanggaran-pelanggaran berat yang kita dapatkan, ataupun paling tidak itu kita terhindar dari poin-poin penalti tersebut akibat kita melanggar kebijakan Shopee nih guys. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jikalau video ini bermanfaat, silahkan saja di like dan di-share kepada teman-teman yang memang membutuhkan video ini.
plus komentarnya yang positif nih guys, demi kebaikan ataupun demi kemajuan video berikutnya ya. Sukses selalu dan selamat pagi. Selamat juga menjalankan aktivitasnya kembali di pagi yang cerah ini dengan penuh semangat. Akhirnya salam dari sahabat marketplace. Silahkan teman-teman nantikan saja terkait dengan perkembangan video-video berikutnya mengenai tutorial-tutorial serta informasi-informasi seperti halnya pada kesempatan yang berbahagia ini dengan tema besarnya adalah marketplace ya, hanya di channel yang sama. Silahkan teman-teman standby di situ ya, yakni sahabat marketplace yang mana update setiap harinya nih guys. Jadi silahkan ditunggu saja di episode berikutnya. Akhirnya salam dari sahabat marketplace.